Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maulida dengan NIM 190200067. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Setiawati SPDMM selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Sistem Penggajian dan Pengupahan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pengumpulan dan penyimpanan data bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, menciptakan pengendalian internal memadai. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi, produk, atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya meningkatkan sharing knowledge. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu mendukung fungsi stewardship management. Yang kedua mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga mendukung operasional perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari PT Supraboga Lestari. Kebetulan PT tersebut adalah tempat di mana saya bekerja. Dengan profil perusahaan, jenisnya perusahaan terbatas, industrinya retail, didirikan pada tahun 1997. Kantor pusatnya ada di Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia. Toko kuncinya Mes Parakan Jaya selaku direktur utama. Produknya ada Range Market, Farmers Market, The Gourmet, Farmers Family, dan Day to Day. Pemiliknya adalah Blibli. Visi dari perusahaan yaitu untuk menjadi panutan yang paling dihormati, dicintai, dan dipercaya di industri supermarket Indonesia. Misi perusahaan, usaha kami adalah menawarkan produk makanan yang berkualitas tinggi dan pelayanan memuaskan. Kami mempunyai komitmen untuk menyediakan produk makanan yang segar, sehat, serta aman untuk dikonsumsi. Keinginan kami dalam menyediakan kualitas yang terbaik adalah suatu proses yang berkelanjutan, yang melibatkan aktivitas pembelian yang teliti di dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem penggajian dan pengupahan. Pengertian sistem penggajian dan pengupahan merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Kemudian ada tujuan sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah karyawan yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan, misalnya utang gaji karyawan, utang pajak, dan utang dana pensiun. Yang keempat, untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank, dan kemudian mengeluarkan slip gaji untuk karyawan. Yang kelima, untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji dan upah. Selanjutnya ada fungsi sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, pengangkatan karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua ada fungsi pencatatan waktu. Fungsi pencatatan waktu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai kepotongan yang menjadi beban hidup
beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah karyawan, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan dengan mengisi cek dan menguangkan cek tersebut ke bank. Selanjutnya ada dokumen penggajian dan pengupahan. Sini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama ada pendukung perubahan gaji dan upah. Biasanya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan. Misalnya seperti surat keputusan, pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, skorsing, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemindahan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kartu jam hadir. Biasanya ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di dalam perusahaan. Selanjutnya ada kartu jam kerja, merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. Selanjutnya ada daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai jumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, serta jumlah gaji neto tiap karyawan dalam suatu periode pembayaran. Kemudian ada rekap gaji dan upah, merupakan dokumen yang berisi ringkasan gaji per departemen atau bagian yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Kemudian ada pernyataan gaji dan upah. Pernyataan gaji dan upah merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada amplop gaji dan upah. Amplop gaji dan upah ini berisi uang gaji karyawan yang memuat informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan atau periode tertentu. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji, maka fungsi akuntansi akan membuat dokumen yang merupakan perintah pengeluaran uang kepada fungsi keuangan. Selanjutnya di sini ada catatan akuntansi sistem penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada jurnal umum, digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua ada kartu harga pokok produk, digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga ada kartu biaya, digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Yang keempat ada kartu penghasilan karyawan, digunakan untuk mencatat penghasilan di berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya ada prosedur sistem penggajian dan pengupahan. Menurut Mulyadi, prosedur penggajian ada 5. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir. Biasanya digunakan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Yang kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji. Biasanya digunakan untuk membuat daftar gaji karyawan. Yang ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji. Biasanya didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Kemudian ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dalam pembuatan bukti kas keluar dibuat oleh faktor akuntansi yang diberikan kepada fungsi pembayaran gaji dan upah sebagai dasar untuk pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya ada prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Biasanya fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Selanjutnya ada prosedur pengupahan. Di sini ada 6. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Yang kedua ada prosedur pencatatan waktu kerja. Biasanya, berdasarkan pesanan pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di bagian produksi untuk keperluan distribusi upah karyawan kepada produk yang menikmati jasa karyawan tersebut.
Selanjutnya ada prosedur pembuatan daftar upah. Dalam prosedur ini biasanya dibuat sebagai daftar upah karyawan. Selanjutnya ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Di sini dibuat oleh fungsi akuntansi yang diberikan kepada fungsi pembayaran gaji dan upah sebagai dasar untuk pembayaran upah karyawan. Kemudian ada prosedur distribusi biaya upah. Prosedur distribusi biaya upah didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Selanjutnya ada prosedur pembayaran upah. Prosedur pembayaran upah melibatkan bagian utang dan bagian kas. Kemudian di sini ada flowchart-nya. Yang pertama ada dimulai dari bagian kepegawaian, membuat dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Selanjutnya dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 3, ada poin A dan poin B. Di bagian pencatatan waktunya ada poin A sebagai dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 1. Kemudian membuat kartu jam hadir dan kerja, dan itu dibuat dokumen kartu jam hadir dan kerja. Lalu ke poin C, di bagian pembuatan daftar gaji dan upah ada poin B dan poin C. Di poin B, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 2. Di poin C ada kartu jam hadir dan kerja, kemudian membuat daftar gaji dan upah, lalu dibuat dokumen sebagai daftar gaji dan upah. Lanjut ke poin D. Di D ada bagian akuntansi, dibuat dokumen sebagai daftar gaji dan upah, membuat laporan dan cek serta menguangkan cek, kemudian dibuat dokumen cek, lalu membuat amplop gaji dan upah, lalu dibuat dokumen amplop gaji dan upah, lalu selesai. Jadi kesimpulannya, sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan merupakan rangkaian prosedur perhitungan dan pembayaran gaji dan upah secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Tentunya, dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang baik, perusahaan akan mampu memotivasi semangat kerja karyawan yang kurang produktif dan mempertahankan karyawan yang produktif, sehingga tujuan perusahaan untuk mencari laba tercapai dengan produktivitas kerja karyawan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.